Karena mereka punya pengharapan Tuhan itu segera datang. Maka ketika mereka melihat orang lain sesat, mereka itu sudah merasa seolah-olah orang ini dekat dengan penghakiman. Paham ini ya? Karena pengharapannya itu kan Tuhan segera datang pada zaman mereka. Pada saat melihat ada orang yang tersesat ini, mereka tuh berpikir orang ini sudah dekat dengan api. Sebentar lagi dihukum dan kita tidak punya kesempatan lagi. Makanya Yudas memberikan gambaran yang bagus sekali. Rampas dari dalam api. Saya suka terjemahan merampas. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu memang mengandung kesegeraan dan paksaan. Mengambilnya itu bukan permisi gitu, bukan. Mengambilnya itu bukan pelan-pelan dipikir diambil, bukan. Tapi mengambilnya itu dengan kesegeraan dan dengan paksaan. Saya ngambil beberapa contoh ya. Kata Yunani yang muncul di sini itu muncul dalam beberapa peristiwa yang saya yakin kita semua sudah cukup hafal dengan peristiwa ini. Pada waktu Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia di jalan yang sepi, lalu sida-sida itu bertobat dan dibaptis oleh Filipus. Yang terjadi apa? Filipus tiba-tiba dilarikan oleh Roh Kudus sampai ke kota lain. Kata dilarikan itu adalah kata Yunani yang sama yang muncul di Yudas 1:23a. Lalu saudara ingat pada waktu Paulus ditangkap, lalu kerumunan orang itu sudah hampir kalap mau memukuli Paulus. Maka pasukan Romawi khawatir Paulus ini akan dihakimi oleh massa. Maka pasukan ini mengambil Paulus dari tengah-tengah kerumunan orang banyak dan menyelamatkan dia. Kata mengambil di sana adalah kata Yunani yang sama dipakai di sini. Atau kalau saudara tidak hafal dua peristiwa tadi, saudara hafal nggak? Paulus bercerita tentang pengalamannya diangkat Tuhan ke surga tingkat ketiga. 2 Korintus 12. Paulus berkata, aku ingat ada seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Itu maksudnya dia sendiri. Orang itu diangkat tiba-tiba ke surga tingkat 3. Kata diangkat di sana adalah kata yang sama yang muncul di sini. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan begini. Tiap kali kata Yunani di Yudas 1 ayat 23a itu muncul, selalu tindakan mengambilnya itu dengan segera, ada sedikit paksaan. Ada force di sana. Ada kesegeraan juga di sana. Nah dengan kata lain, pada saat Yudas menasehati kita, selamatkan mereka dengan cara merampas mereka dari api. Yang dimaksud oleh Yudas adalah kita segera bertindak. Bila perlu kita pakai paksaan sedikit, bila perlu kita lebih menggunakan kekuatan sedikit. Dengan kata lain, kita ini didorong untuk lebih cepat dan lebih berusaha keras menyelamatkan orang-orang itu. Karena gambarannya itu seperti seseorang yang ada di tengah api. Coba bayangkan rumahmu kebakaran dan engkau ingin minta tolong tetangga untuk ikut menyiram dengan air. Apakah engkau akan datang ke rumah tiap orang lalu permisi, saya bisa masuk sebentar, ada hal penting yang saya mau bicarakan. Terus setelah masuk, terima kasih banyak ya, saya boleh duduk ya, boleh duduk. Waduh terima kasih banyak. Begini ya, maksud kedatangan saya itu adalah mau minta tolong, kalau nggak keberatan. Apa ya, 15 menit yang lalu rumah saya kebakaran. Konyol kan? Kalau sudah tahu rumahmu kebakaran, jangan pakai model-model begitu. Kalau namanya orang sudah di dalam bahaya, langsung saja diambil, dirampas. Makanya terjemahan LAI, terjemahan baru cukup baik. Merampas mereka dari api. Bukan cuma mengambil, tapi merampas. Kita biasanya suka menunda-nunda. Misalnya kita tahu bahwa teman kita, anak kita, keluarga kita sudah melakukan kesalahan. Dan misalnya nih, kita sudah tahu begini, waduh, ini orang ini kok bertemannya, pacarannya kok dengan orang kayak begitu ya. Tapi kita biasanya mikirnya gini nih,
biarinlah, masih anak muda. Paling tahun depan juga bertengkar terus putus. Kita tidak menganggap itu sinyal bahaya. Baru nanti kalau sudah peristiwanya terjadi, baru kita menangis, menyesali apa yang terjadi. Saya sudah melihat beberapa orang Kristen yang punya pandangan seperti itu. Anaknya perempuan pacaran dengan laki-laki agama lain. Sudah tahu itu melanggar firman Tuhan, tapi tidak cepat-cepat diambil tindakan. Berpikirnya begini, nggak apa-apalah, anak muda namanya masih mabuk kepayang, biarin aja. Paling nanti setengah tahun lagi bertengkar, nanti akhirnya putus sendiri balik lagi ke kita. Sudahlah biarin aja, kita doakan aja supaya pertengkarannya terjadi tiap hari. Dipikirnya ini cara yang paling aman. Yang terjadi apa? Saya sudah melihat banyak kasus terlambat. Ada yang sudah hamil duluan, ada yang akhirnya sudah melakukan hal-hal yang menabrak norma-norma yang berlaku. Saudara, kalau engkau sudah tahu anakmu, temanmu, keluargamu berada di dalam kesesatan, berada di dalam bahaya, maka jangan tunda lagi. Selamatkan langsung. Yang pertama berbelas kasihan, yang kedua menyelamatkan. Yang terakhir sikap kita sebagai wujud kasih kita adalah berbelas kasihan disertai ketakutan. Mari kita membaca ayat 23 bagian B. Ayat 23 bagian B. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan. Kali ini bukan cuma belas kasihan, yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Perhatikan itu. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan. Saudara tahu kata fobia? Fobia itu berkaitan dengan kata Yunani yang dipakai di sini, yaitu kata phobos. Misalnya homofobia, berarti saudara itu takut dengan orang-orang homo, takut banci misalnya, itu namanya homofobia. Ya, saudara nggak usah noleh kanan kiri untuk cari tahu orangnya siapa. Nah, ada orang yang takut dengan waria. Saya dulu termasuk orang yang pernah mengalami itu. Saya pernah dikejar-kejar oleh banci di malam hari di tempat yang sepi begitu kan. Jadi saya benar-benar ketika mengingat pengalaman itu saya ketakutan luar biasa. Saya ini larinya cukup kencang, nggak bisa dikejar karena kan pakai hak tinggi. Begitu mereka lepas hak tingginya itu, jaraknya tambah dekat terus, keluar dari gangnya lorong gitu kan. Saya ketakutan sekali. Akhirnya saya berhasil keluar di jalan raya itu. Lalu saya ini punya ide, kan saya dikejar terus toh. Akhirnya saya pegang satu bapak itu, saya pegang, saya gandeng, saya bilang, Pak tolong saya Pak, saya dikejar banci Pak, saya dikejar banci Pak. Bapaknya bilang, enggak apa-apa, nanti tak lindungi, enggak apa-apa, nanti tak lindungi. Waduh, saya tenang luar biasa. Saya enggak bisa bayangkan ya, saya pegang bapaknya, Pak saya dikejar banci ya, tolong Pak. Bapaknya jawab, enggak apa-apa, nanti saya yang lindungi gitu kan. Kalau saya sampai dijawab begitu, keluar dari mulut singa masuk mulut buaya kan begitu. Nah, saya dulu pernah punya homofobia, tapi Tuhan sudah gantikan. Makanya saya begitu memperhatikan orang-orang yang LGBT, saya punya concern yang besar untuk keselamatan mereka. Nah, saudara, kata phobos di sini artinya takut. Tapi pertanyaannya, takut kepada siapa? Tunjukkanlah belas kasihan dengan disertai ketakutan. Kata phobos itu artinya macam-macam di dalam Alkitab, dan bisa ditujukan kepada macam-macam pihak. Sehingga kita harus menentukan sesuai konteks. Ketakutan di sini ketakutan apa? Kalau saya melihat berdasarkan konteks, maka saya setuju dengan beberapa penafsir Alkitab yang memahaminya begini. Kita ini harus menunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan. Ketakutan dalam arti takut ikut dicemarkan. Ketakutan kalau kita nanti ikut dicemarkan. Dengan kata sebetulnya Yudas sedang memberitahu kita begini. Tunjukkan belas kasihan kepada kelompok yang ketiga itu, yang sudah